Ya, sahabat berkat semuanya, kembali lagi bersama kita di channel Berkat Motor. Tepat di belakang saya, kali ini kita akan membahas Wuling, merek yang dari Cina ini ya, yang sebelumnya tidak pernah dilirik oleh orang ya, tapi sekarang merek ini sudah cukup berkembang di Indonesia ya. Ini adalah Wuling Cortez 1500 cc turbo manual 6 speed tahun 2019. Bagaimana kondisi dari mobil ini, kita saksikan dari awal sampai akhir. Oke, untuk Wuling ini di bagian depannya, mengingat harganya di bawah 200 juta, dia memiliki fitur yang menurut saya lebih lengkap daripada fitur sekelasnya. Pertama, lampu utamanya itu sudah proyektor, lampu sennya ini sudah LED ya, dan fog lampnya ini sudah model memanjang ya, dimana untuk rival sekelasnya bisa dibilang ini harga yang paling worth it dengan teknologi yang ada. Dan kita lanjut ke bagian mesin. Untuk di mesin sendiri, mobil ini kalian nggak perlu khawatir karena mobil ini merupakan perawatan bengkel resmi dari pertama kali keluar pabrik. Dan mengingat kedua, mobil ini kilometernya baru 11 ribuan asli, bukan bekas puteran. Dan mesin ini kami berani jamin kalau tidak ada rembesan oli, tidak ada rembesan steering dan lain sebagainya, tidak ada bekas banjir, dan tentunya tidak bekas laka. Untuk fitur di Wuling ini juga harganya di bawah 200 juta untuk secondnya ya, tapi kita sudah mendapatkan kunci keyless. Jadi mobil ini menambah kesan semakin mewah. Kuncinya cukup kita kocekkan saja. Untuk masuk mobil tinggal tekan tombol di sini. Ini untuk mengunci dan membuka mobilnya ini dari sini aja ya. Kita udah bisa langsung masuk ke mobilnya. Nah, di spion sendiri kita mendapatkan finishing lampu sen. Dan velgnya sendiri di mobil yang di bawah 200 juta sudah mendapatkan two-tone ya. Dimana rival-rival sekelasnya banyak sekali yang belum mendapatkan two-tone. Dan untuk dari secara samping secara keseluruhan, mobil ini itu sebenarnya untuk di kelas Toyota Kijang Innova ya. Jadi kelasnya itu seperti Innova, Pajero dan lain sebagainya ya untuk ukuran mobilnya. Makanya mobilnya sangat lebar dan besar. Seperti di bagian depannya, Wuling ini menawarkan lampu yang sangat kekinian. Pertama di lampu sennya, di belakangnya dia juga sudah LED. Jadi sudah LED, ini lampu malamnya dan ini adalah lampu remnya. Ada satu hal yang cukup unik di Wuling. Kalian pasti bingung apakah ini hanya sebuah pajangan atau ini berfungsi. Jawabannya ini adalah berfungsi. Kenapa? Ketika saya membuka bagasi, maka lampu sen dan lampu senjanya akan pindah ke bawah. Begitu juga sebaliknya ketika bagasi ditutup, otomatis lampunya akan kembali ke atas. Dan mengingat lampunya cukup canggih, bahkan lampu plat aja sudah menggunakan lampu LED ya. Jadi biasanya mobil-mobil masih banyak menggunakan lampu bolam kuning, namun ini sudah LED, lengkap kamera mundur, lengkap sensor parkir 4 buah. Jadi bagi kalian, perlampuan di mobil ini menurut saya tidak perlu di-upgrade lagi, tinggal dipakai aja. Kita langsung lanjut ke bagian dalam. Ini di bagian dalam Wuling Cortez sendiri, jadi walaupun kursinya 3 baris sudah didirikan tegak, kita masih mendapatkan space bagasi yang sangat luas. Nah, yang cukup emes juga di mobil Wuling ini, headrestnya. Biasanya di penumpang baris paling belakang itu, bagian ketiga itu tidak ada headrestnya, namun di mobil ini headrestnya sampai baris belakang masih dapat 3, dan ini bisa kita lipat. Kalau kita sewaktu-waktu ingin membawa barang, ini bisa kita lipat untuk menambah space bagasi. Yap, jadi bisa setengah-setengah ya, kiri dan kanan. Terus untuk bagasi dia juga udah dapat lampu LED di sini. Jadi lampunya full LED ini. Dan ini adalah gantungan. Jadi kalau kita bawa barang-barang air yang beratnya ini maksimal 10 kilo bisa kita gantung di sini. Ini adalah dari bagian belakang. Kita sekarang lanjut ke bagian depan. Oke, untuk di bagian tengah sendiri, jadi karena tadi saingan itu di kelas Kijang ya, jadi dia memiliki
Jarak kaki itu sangat lebar dan kursinya ini masih bisa kita majukan atau mundurin ya. Jadi tempat di mobil ini untuk baris penumpang tengahnya ini sangat nyaman ya. Terus kalian jangan khawatir, kita tetap mendapatkan AC untuk penumpang di belakang. Ini adalah tombol AC-nya dan AC-nya ini ada di sini. Jadi di sini 2 buah, di belakang 2 buah. Di sini ada lampu. Terus kita juga mendapatkan di sini ini USB port nih untuk ngecas HP. Jadi nggak usah beli adapter lagi, tinggal colok aja, kita udah langsung bisa ngecas handphone untuk baris penumpang ke tengah. Terus untuk di door trim, menurut saya ini merupakan door trim yang sangat futuristik karena di sini finishingnya piano black. Ini bahannya cukup lembut yang di sini, walaupun ini masih plastik, namun plastiknya itu tidak kelihatan seperti plastik murahan ya. Jadi aksen-aksennya itu sangat diperhatikan oleh Wuling sendiri. Kita lanjut ke bagian depan. Untuk di bagian depan sendiri, menurut saya mobil ini cukup memiliki banyak fitur. Di baru masuk aja ya, di bagian door trim supir ini, pertama ada tombol ini. Ini untuk menutup spion. Jadi spionnya otomatis menutup. Kita tekan lagi, dia otomatis membuka. Dan ini untuk lock, unlock. Ini untuk power window keempat sisi dan di sebelah kanan dia auto ya. Jadi auto up dan juga auto down. Ini cukup sekali sentuhan, dia naik turunnya otomatis. Oke, kita lanjut lagi ke bagian dalam. Nah, di sini aja kita sudah mendapatkan berbagai fitur juga nih. Ini pertama, ini untuk adjuster lamp nih ya. Jadi ini untuk mengatur tinggi rendahnya lampu utama di bagian depan. Jadi bisa kita atur. Kedua, ini adalah untuk kita menyalakan dan mematikan AC belakang. Jadi semisalnya penumpang belakang tidak mengerti atau lupa mematikan AC, kita bisa mengontrolnya dari sini. Dan ini adalah traction control yang bisa kita matikan dan kita hidupkan. Fungsinya apa? Fungsinya ini untuk mengatur, mengontrol supaya mobil tetap berada di jalurnya. Kita sekarang ke bagian setir. Di bagian setir sendiri kita mendapatkan audio steering switch lengkap ya. Jadi bisa untuk angkat telepon, untuk menolak telepon, volume, mute dan lain sebagainya di sini lengkap. Untuk tampilan speedometernya kalian bisa lihat. Di kelasnya dia yang paling lengkap. Kilometer sekarang ada di 11.630 ya. Jadi ini bisa kita pindah-pindah ininya untuk melihat ada trip meter dan lain sebagainya. Nah, oh ya, untuk di bagian dashboard tengah ini dia memiliki berbagai sekali banyak fitur ya. Jadi pertama yang beda dari kelas-kelasnya itu ada lampu lagi, ada namanya jam. Jadi ini adalah jam analog. Jadi di kelasnya hampir tidak ada. Biasanya ini ada di kelas-kelas mobil premium ke atas. Dan untuk AC-nya dia memiliki pengaturan yang sangat-sangat lengkap. Untuk menyalakan AC ini mungkin dari sebagian kalian ada yang kurang mengerti atau bingung ya. Padahal mengoperasikannya itu sangat mudah. Ini untuk semburan arah anginnya nih. Jadi ini berapa kenceng angin yang ingin kita semburkan dari AC. Oke, dan ini pastikan untuk selalu aktif menggunakan udara dalam ya. Jadi ini harus berwarna oranye supaya apa? Supaya pertama AC-nya dingin, kedua supaya tidak ada aroma-aroma dari luar kabin yang masuk ke dalam kabin. Nah, untuk di bagian kanan sendiri ini adalah untuk pengaturan suhu ya. Jadi kalau musim hujan, walaupun ini sudah di angka 1 dan kita merasa AC-nya masih kedinginan, kita bisa mengecilkan suhu dari mobil ini. Ataupun sebaliknya, atau kita merasa kurang dingin, kita bisa membuat suhu ini di angka maksimumnya. Nah, untuk arah semburan AC yang cukup spesial juga, dia tidak hanya menyemburkan AC di bagian tengah saja, namun bisa kita ngatur. Nah, kalau posisi seperti ini, AC di kaki saya juga terasa semburannya ya. Jadi di tengah sini ada semburannya, di kaki kanan dan kiri penumpang bagian depan juga mendapatkan semburan AC. Dan ini kalau kita klik lagi, maka otomatis AC itu akan ngalir langsung ke bagian bawah saja. Jadi di atas ini AC-nya nggak ada keluar sama sekali. Oke. Terus untuk di bagian tengah ini, dia finishingnya piano black. Jadi sangat cakep. Terus ini kita bisa menyimpan berbagai barang di sini. Lengkap dengan ini 12 volt power outlet. Jadi ini kita tinggal beli adapter
bisa ngecas HP, dan di sini kita juga diberikan fasilitas yang lengkap. Pertama, dia ada USB slot, aux, dan ini tentunya untuk flash disk ya. Di sini untuk flash disk. Yang cukup spesial lagi, manual 6 speed. Jadi kalau di kelasnya masih manual 5 speed, ini 6 speed. Nah, kalau ada yang bingung, gigi R-nya kok di depan sebelah kiri, cara mengoperasikannya gampang. Jadi di sini ada tombol. Ini dia, kelihatan ya. Ini diangkat, kita dorong ke kiri, maka akan masuk gigi mundur, lengkap kameranya otomatis langsung on beserta sensor parkirnya. Kalau untuk gigi satunya cukup mudah juga, jadi ini nggak usah diangkat, kita langsung aja dorong ke kiri, maka itu adalah gigi satu. Dan yang paling mengejutkan, di mana di rival-rival yang masih menggunakan handbrake manual, handbrake-nya sudah elektrik, lengkap dengan auto hold. Jadi ini kita tinggal rilisnya itu dengan cara injak rem, tekan ke bawah, maka dia rilis, dan naikannya itu tinggal disentuh sekali aja. Auto hold, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu fungsinya apa. Fungsinya ini untuk menahan rem. Jadi ketika macet-macetan, kita nggak usah tahan rem terus-terusan, cukup tahan rem hitungan mungkin beberapa detik, maka otomatis rem akan menahan dengan sendirinya tanpa perlu kita tahan manual lagi. Dan kalau kita mau jalan, kita cukup injak pedal gas sedikit, maka ini otomatis rilis. Untuk di bagian penyimpanan tengah juga sangat lebar, jadi kita bisa nyimpen banyak barang di sini. Cup holder 2 di sini, dan untuk di sun visornya sendiri kita udah dapat kaca di bagian kanan maupun di bagian kiri. Nah, yang cukup spesial dari mobil ini adalah mobil ini masih memiliki garansi dari pabrikan Wuling lengkap. Di sini masih ada buku servisnya, masih ada manual booknya, masih ada track recordnya semua. Jadi kalian nggak perlu khawatir yang memilih mobil ini, pastinya sudah dalam keadaan yang sangat prima. Dan terakhir kali ini kemarin kita melakukan perawatan di bengkel resmi Wuling Pontianak ya, di kilometer itu 11.000 lebih sedikit juga. Jadi mobil ini semuanya dalam keadaan original, standar pabrik. Dan untuk tenaga dari mobil ini kemarin saya juga udah nyoba, mumpung hari ini hujan jadi kita tidak ada test drive. Menurut saya tenaga di mobil ini sangat enak, mengingat dia memiliki turbo. Jadi di RPM kurang lebih 2000 ke atas kita akan merasakan tendangan dari turbonya itu sendiri. Dan untuk speedometer semuanya juga menurut saya ini adalah yang paling futuristis di kelasnya. Untuk audio sendiri, dia memiliki pengaturan yang paling lengkap menurut saya ya. Jadi di home ini kita bisa Bluetooth, SD card, iPod, USB, link, aux, dan yang lain-lainnya bisa kita lakukan melalui audio di tengah sini. Mobil ini udah ada airbag, baik di sisi penumpang kanan maupun di penumpang kiri. Jadi udah ada airbag, udah ada ABS, EBD, dan lain sebagainya. Lengkap ada di Wuling Cortez ini. Itu aja dari bagian dalam. Semuanya untuk di baris paling belakang, yang biasanya katanya kalau paling belakang itu adalah anak yang ditirikan karena tempat duduknya sangat-sangat tidak nyaman. Namun di Wuling Cortez City semuanya terpatahkan. Lihat, ini posisi kursi baris tengah sudah paling mundur jaraknya, dan saya masih mendapatkan space kurang lebih 4 jari. Dan ini kepala saya juga masih mendapatkan space yang sangat nyaman. Dan sini ada semburan AC juga, ada 3 buah, jadi nggak bakal kepanasan. Dan bagi kalian penumpang belakang, kalian juga nggak usah khawatir kalau gadget kalian atau handphone kalian kehabisan daya, karena di sini juga sudah mendapatkan USB slot. Jadi tinggal kalian colok aja kabelnya, tinggal dicolok, kita langsung bisa ngecas HP, simpen di sini HP-nya, cup holdernya juga udah ada. Jadi di tempat baris ketiga ini untuk di Wuling Cortez kita masih bisa merasakan kenyamanan walaupun melakukan perjalanan jauh. Sampai di sini dulu pertemuan kita dengan membahas Wuling Cortez CT 1500 cc turbo manual 2019.
Ingat, kalau kalian yang punya biaya pas-pasan, jangan memaksakan kehendak kalian. Jadi belilah mobil sesuai dengan kebutuhan. Ingat, kalau butuh mobil luas, harga terjangkau, spare part yang murah meriah, ingat Wuling, ingat Berkat Motor, hubungi kami di bawah ini di link deskripsi. Bye-bye, salam berkat.